Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dikuatkan di dalam perjalanan hidupnya, terutama ketika kita berkeluarga. Tentunya saya tidak menafikan bahwasanya berkeluarga itu tidak menjanjikan kepada kita kepuasan setiap waktunya, tapi pastinya berkeluarga itu memberikan kepada kita keberkahan. Inilah yang menjadikan seorang wanita, kenapa mereka lebih membutuhkan ilmu, terkadang mereka lebih membutuhkan tentang petunjuk, karena ilmu itu memberikan energi pada kehidupan seorang wanita, bagaimana mengarungi kehidupan bersama dengan keluarganya. Tidak sedikit wanita yang solihah mereka diuji dengan suaminya, dan tidak sedikit seorang ibu yang begitu solihah diuji dengan putra dan putri keturunannya. Inilah yang menjadikan seorang wanita harus ngaji, bukan karena sok suci, bukan karena sok alim, tapi kenapa seorang wanita lebih berkebutuhan untuk datang di taman ilmu? Karena sesungguhnya karena ilmu itu memberikan kepadanya kekuatan, dan ilmu itu tidak berpihak kepada siapapun kecuali berpihak untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, ibu, kita tidak punya alasan untuk bersabar. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika di waktu malam. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan pernah tahu ketika kita mendapati suami kita mengecewakan di dalam perjalanan hidup kita. Kalau bukan karena ilmu, kita pun tidak tahu bagaimana menghadapi anak kita yang kita sudah berikan kepadanya segenap cinta, tapi dia membalasnya dengan tuba pada perjalanan hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham, wanita itu lebih membutuhkan ilmu dan petunjuk daripada laki-laki dalam beberapa aspek. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur, semoga kita mendapatkan ilmu yang memberikan petunjuk, memberikan energi pada perjalanan hidup kita. Yang terpenting setelah kita mendapatkan ilmu, bukan kita mengikuti narasi pertikaian. Saya tidak akan pernah bosan mengatakan dan mengingatkan kepada ibu, apa artinya ibu sholatnya sudah sunnah, tapi dengan itu ibu membenci banyak orang? Apa artinya kita melakukan umrah dengan sunnah, tapi setelah itu kita menghujat banyak orang? Maka pastikan setelah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan sunnah, kita harus punya hati yang besar untuk mencintai orang lain. Kita tidak gampang menghujat, kita tidak gampang untuk mencela orang lain, walaupun mungkin terkadang pilihan fikihnya tidak sama dengan pilihan fikih kita. Dan itulah kenapa seorang wanita itu sangat membutuhkan ilmu dan membutuhkan petunjuk, supaya ibu tahu tidak ada komandan tertinggi pada kehidupan ibu kecuali adalah ilmu. Suami kita memang imam, tetapi komandan kita tetap kepada ilmu dan petunjuk. Kalau ibu mendapatkan ilmu dan petunjuk, ibu akan mendapatkan alasan bagaimana kita bersabar pada perjalanan hidup. Kita tentunya harus paham, yang tersisa pada kehidupan di dunia itu adalah ujian dan musibah, dan tidak mungkin kita menghadapi setiap gelombang turbulens pada setiap ujian dan musibah kecuali dengan kesabaran. Dan kesabaran itu merupakan perkara yang dibidani oleh ilmu dan petunjuk, karena ilmu dan petunjuk itu rahimnya. Anak dari ilmu dan petunjuk itu bernama kesabaran. Makanya tidak mungkin orang mendapatkan kesabaran tanpa ilmu. Kalau ada seorang perempuan berkata, saya insya Allah belajar bersabar, tapi dia tidak pernah mau datang ke taman ilmu, bagaimana kesabaran itu akan dibidani? Dan lahirlah kesabaran dalam kehidupan kita. Membidani kesabaran itu harus dari satu rahim yang bernama ilmu dan petunjuk. Itulah yang menjadikan nyamannya kita di dalam kehidupan ketika kita mendapatkan ilmu dan petunjuk. Kalau ibu sudah menggunakan ilmu dan petunjuk, dan suami ibu sudah menggunakan ilmu dan petunjuk, maka sesungguhnya enak. Meeting pointnya itu pada ilmu. Kalau terjadi perselisihan, ibu tidak menggunakan perasaan, suami kita tidak menggunakan logika, meeting pointnya itu ada pada ilmu. Maka itulah yang menjadikan kita berusaha, kalau suami kita belum mau ngaji, setidaknya minimal dari kita dulu kita ngaji, supaya nanti satu waktu kalau suami ibu mendapatkan perubahan mendasar dari ibu ketika ibu mulai ngaji, mungkin mereka akan tertarik untuk ngaji. Kalau sudah sama-sama ngaji, meeting pointnya itu enak, meeting pointnya itu pada ilmu dan petunjuk, sehingga tidak ada lagi perasaan yang dimenangkan dan tidak ada lagi logika yang dimenangkan. Itulah yang kita harapkan, semoga kita mendapatkan ilmu dan petunjuk di dalam perjalanan hidup kita.
Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap karunia hidup yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Seiring dengan waktu kita semakin paham kita ini membutuhkan ketenangan, kita membutuhkan kelapangan, dan tentunya kita membutuhkan keberkahan. Puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman itu bukan kemewahan, tapi puncak tertinggi kehidupan orang beriman itu keberkahan. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang paling agung kecuali adalah keberkahan. Orang-orang non-muslim mungkin mereka mendapatkan kekayaan, tapi pastinya tidak akan mendapatkan keberkahan. Oleh karenanya, itulah yang menjadikan kita paham ada 3 puncak kehidupan orang beriman yang berbeda dengan puncak kehidupan kapitalisme. Puncak kapitalisme terletak kepada kekayaan, terletak kepada kemewahan, dan terletak kepada keuntungan. Tapi puncak kehidupan orang beriman itu 3, keberkahan, ketenangan, dan kelapangan. Maka itulah yang menjadikan kita paham, kita bersyukur supaya kita mendapatkan keberkahan, karena kalau kita mendapatkan sesuatu yang berkah, sesuatu yang berkah itu akan memberikan kita tenang dan hati kita lapang. Tidak akan ada masalah bagi mereka yang hatinya lapang. Sebagaimana kenapa bangkai itu tidak membuat najis lautan, karena air di lautan itu jauh lebih besar daripada najis. Tidak akan membuat kecewa persoalan yang kita hadapi kalau hati kita seluas samudra. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Diluaskan syukurnya, didalamkan itu sabarnya, dan diluaskan bagaimana ridhonya. Karena itulah perjalanan dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa bersyukur, tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun, pelan tapi pasti Allah memberikan kepada kita keberkahan, ketenangan, dan pastinya memberikan kepada kita kelapangan. Suami yang terbaik itu bukan suami yang hanya sholih, tapi suami yang terbaik itu adalah suami yang mereka tidak perlu membandingkan istrinya dengan istri siapapun. Istri yang terbaik bukan istri yang sekedar sholihah. Istri yang sholihah itu adalah istri yang mereka tidak perlu membandingkan suaminya dengan suami siapapun. Allah tidak pernah takah, Allah tidak pernah salah di dalam takaran. Semoga kita faham, kalau Allah tidak pernah salah takaran, Allah pun tidak pernah salah mengirimkan surat. Kalau Ayu Ting Ting bisa salah alamat, Allah itu tidak mungkin salah alamat. Jadi jodoh yang Allah berikan kepada kita itu jodoh yang terbaik. Mungkin hati kita yang masih kurang lapang ketika menerimanya. Maaf ya kalau di sini ada yang namanya Ayu Ting Ting, hanya contoh aja. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita insyaallah. Ibu-ibu al-husna yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya kehidupan kita itu sebenarnya simpel. Gimana kita selamat pada kehidupan dunia supaya kita bahagia pada kehidupan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu punya pola, dia punya patternnya itu. Kalau kita pengen bahagia pada kehidupan di akhirat itu adalah bagaimana kita selamat pada kehidupan di dunia. Dan tentunya bagaimana menghadirkan keselamatan pada kehidupan di dunia itu sebenarnya simpel. Apa yang Allah perintahkan ikuti, apa yang Allah larang tinggalkan. Karena setiap kita jujur mengikuti aturan ini sebenarnya memberikan kepada kita keselamatan. Jadi konsepnya kita itu kalau kita buatkan sebuah rules, sebuah aturan hidup kita itu sederhana. Apa yang Allah perintahkan ikuti, apa yang Allah larang tinggalkan. Pasti kita akan mendapatkan keselamatan pada kehidupan di dunia, dan pastinya kita mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan di akhirat. Cuma ternyata mungkin kalimat itu begitu sejuk ketika didengar, tapi prakteknya dan terapannya pada kehidupan kita begitu sangat susah. Ternyata mendatangkan keselamatan itu bukan perkara yang ringan ketika kita hidup pada zaman yang tidak menentu, terutama ketika banyak kerusakan yang ada di sekitar kita. Makanya akhirnya para ulama sudah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya ketika kita berada pada satu waktu dan satu zaman, maka hendaklah kita sensitif pada zaman itu supaya kita bisa selamat. Dan kalau kita tidak sensitif terhadap zaman, biasanya kita akan terkena keburukan dari apa yang rusak pada zaman itu, dan akhirnya kita tidak akan selamat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka ibu, kita sekarang hidup pada zaman yang disebut oleh Nabi dengan zaman fitnah. Mungkin zaman ini bukan zaman ideal untuk kita, karena zaman yang ideal itu ketika masih hidup Rasulullah SAW.
ketemu dengan Nabi, ada pertanyaan apapun dijawab dengan Nabi. Tidak banyak pertikaian, tidak banyak perselisihan, tidak banyak dosa. Quran masih diturunkan, hadis masih disampaikan. Itu merupakan hidup yang paling ideal. Tapi Allah pun ketika memberikan kepada kita kesempatan hidup tidak pada zaman ideal, itu pun Allah tidak pernah salah. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang penting, bahwasanya Allah itu tidak pernah salah memilih pundak. Yang terpenting kita tahu bagaimana ketika kita hidup pada zaman fitnah. Pada pertemuan yang pertama kemarin saya sampaikan penting sekali Ibu, bahwasanya ketika kita hidup pada zaman fitnah itu kita tidak boleh merasa tenang dan tidak boleh merasa baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah hidup pada zaman yang diibaratkan oleh Nabi dengan zaman fitnah, kita harus gelisah, karena kegelisahan itu merupakan salah satu tanda keimanan kalau kita hidup pada zaman fitnah. Dengan kegelisahan yang kita rasakan kalau zaman ini penuh dengan fitnah bermacam-macam, kegelisahan itu menghadirkan sikap kewaspadaan dan menjadikan setiap kita waspada, kita berhati-hati. Kalau Ibu mendengar ada satu pasar yang di dalamnya ada banyak barang KW, Ibu pasti hati-hati ketika membeli barang di pasar itu. Kegelisahan itu tidak selamanya negatif. Kegelisahan itu merupakan perkara penting, karena kegelisahan itu tidak selalu negatif. Kegelisahan itu merupakan tanda keimanan ketika kita berada pada zaman fitnah. Makanya tidak ada hadis yang paling panjang disampaikan Nabi kecuali hadis tentang masalah fitnah. Disampaikan Nabi dari habis subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib. Itu kayak general stadium yang disampaikan seorang profesor di satu tempat aula kampus. Disampaikan Nabi dari habis subuh sampai malam, sampai maghrib, berarti 12 jam Nabi berdiri menyampaikan. Dan hadisnya itu begitu panjang, dan hampir sedikit sekali sahabat yang menghafalkannya. Dan termasuk di antara sahabat yang hafal hadis sepanjang itu selama 12 jam disampaikan itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau kita udahlah tidak usah membayangkan, kalau kita cuma innamal a'malu binniyat, itu pun tok tidak bisa diteruskan. Ya itulah kondisi kita. Maka Nabi menyampaikan hadis itu begitu panjang. Kenapa hadis itu begitu panjang? Itu berisi kegelisahan Nabi terhadap apa yang akan menimpa kepada umatnya. Karena Nabi itu cinta sekali kepada umatnya, maka itulah yang menjadikan Nabi gelisah. Kegelisahan itulah yang menjadikan Nabi mengkabarkan detail tentang zaman fitnah, diterangkan semuanya oleh Nabi, supaya kita tidak terbentur dengan banyak masalah pada zaman fitnah hanya karena kita gelap menghadapi zaman itu. Ya, jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita pun harus mulai aware terhadap zaman fitnah. Kita hari ini menjadi ibu pada zaman yang tidak ideal dalam keimanan kita. Kita harus membesarkan anak kita pada zaman fitnah, dan struggling kita luar biasa ketika menghadapi fitnah lingkungan yang luar biasa dihadapi oleh anak kita. Setiap kita melepaskan anak kita keluar rumah, menahan anak kita 24 jam pasti salah. Lalu kita mengeluarkan anak kita pun kalau tidak berhati-hati pun bisa berakibat kepada sebuah kecelakaan. Dan itu yang menjadikan kita semakin mengerti, itulah kegelisahan. Makanya Nabi senantiasa berdoa dan mengajarkan doa kepada kita. Kalau kamu hidup pada zaman fitnah, salah satunya kamu harus banyak berdoa dengan doa yang diwariskan oleh Nabi. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak pada kehidupanku. Disitulah kita akhirnya mendapati bahwasanya ternyata Nabi pun sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya kegelisahan Nabi menjadikan Nabi meninggalkan sebuah jimat dalam tanda petik. Nabi meninggalkan dan mewariskan sebuah doa supaya kita selamat dari fitnah. Karena apa? Terkadang kita pun belum tentu selamat dari fitnah walaupun kita sudah menata hidup kita dengan ibadah, karena terkadang fitnahnya lebih besar daripada ikhtiar ibadah kita. Kalau bukan karena doa, pastinya kita akan mendapatkan takdir pahit ada pada teras kehidupan kita. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya menyampaikan kemarin ada 10 fitnah setidaknya yang harus selalu kita sadari dan berkaitan tentang fitnah.
Dan kita ingin membahas satu persatu supaya pertama kita gelisah, yang kedua kita tahu apa yang kita hadapi, dan supaya kita menjadi seorang muslim dan seorang muslimah itu tidak buta dalam perjalanan hidup yang kita lewati. Karena apa? Mapping itu penting. Mapping itu penting, dan mapping yang terbaik itu mapping yang dibaca dengan ilmu. Dan kita pun juga harus tahu apa yang kita hadapi, lingkungan apa yang terjadi, apa yang diprediksi oleh Nabi pada kehidupan kita, kita dengarkan, kita kaji, kita bedah, lalu akhirnya menjadikan kita tahu apa yang kita perbuat. Manusia itu sederhananya cuma dua. Ada manusia yang terbentur lalu terbentuk, ada manusia yang mereka terbentuk tanpa ada benturan. Kita tentunya tidak mau belajar dari benturan, karena setiap kita belajar dari benturan nanti mengakibatkan kita kehabisan energi, dan belum tentu kita hidupnya panjang sampai kita menyadari. Kita ingin menjadi manusia itu tidak mengalami benturan. Kita terbentuk dengan kebaikan kita, dengan ilmu, supaya kita terjaga dari berbagai macam perkara yang bisa merenggut keselamatan pada kehidupan di dunia, supaya kita nanti tidak buntung pada kehidupan di akhirat. Ini yang menjadi hal yang penting. Makanya saya sampaikan bahwasanya ada sebuah perkataan bagus sekali. Perkataan itu dikatakan inna sa'ida liman junniba minal fitan. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang selamat dari fitnah. Dan kalau kita mendengarkan perkataan para ulama, inna sa'ida liman junniba minal fitan, orang yang paling bahagia itu orang yang selamat dari fitnah. Pertanyaan kita, bagaimana kita bisa selamat kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Orang yang tidak paham cancer ya tidak bisa mengobati cancer. Orang yang tidak paham pandemi tidak akan bisa mengobati dari pandemi. Terkadang menghadapi virus, ilmunya itu simpel. Tingkatkan imunitas tubuhmu, mungkin kamu tidak akan dibahayakan oleh virus yang kamu dapatkan. Imunitas kita itu ilmu, dan itulah yang menjadikan kita paham kebahagiaan kita pada zaman fitnah itu diisyaratkan oleh para ulama, bahwasanya kebahagiaan itu ketika kita selamat dari fitnah apapun yang ada pada kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Karena sekalinya tersengat dengan fitnah, bahagianya itu akan hilang. Sambilkan contoh dari perkataan ulama ini, Bu. Saya pernah ada seorang, mungkin saya sampaikan pada waktu kajian terakhir di sini. Ada seorang suami istri datang kepada kami untuk konsultasi. Ketika baru datang, istrinya itu matanya sudah bengkak. Saya duga ini pasti ada hubungannya dengan perselingkuhan oleh suaminya. Duduk ngobrol, dan akhirnya terungkap bahwasanya sang suami melakukan perselingkuhan sampai terjadinya perzinahan. Ibu, kalau saya secara standar pribadi saya membedakan perselingkuhan itu dua. Perselingkuhan yang tidak menyebabkan sampai terjadinya perzinahan, dan perselingkuhan sampai terjadinya perzinahan. Itu penanganannya dua berbeda. Kalau perselingkuhan tanpa sampai terjadinya perzinahan itu biasanya lebih mudah untuk diobati dibandingkan yang berselingkuh sampai terjadinya perzinahan. Nanti kita bahas. Lalu akhirnya beliau ini, sang istri, sang suami, kita berikan nasihat apa yang bisa kita lakukan, sekaligus pula menasihati diri kami sendiri. Yang menarik itu ketika saya ke masjid. Saya ke masjid sama beliau, lalu sang suami itu menahan air mata di ujung matanya dan menceritakan, Ustadz, iya, saya punya 3 anak, dan saya itu adalah seorang laki-laki yang sederhana. Kalau tidur selalu bermain-main dulu dengan anak saya, baru saya tertidur. Sebagian dari anak saya kadang tidur di atas tangan saya. Oke, saya paham. Lalu apa yang Bapak ingin sampaikan? Iya Ustaz, setelah kasus perselingkuhan ini terungkap dan didapatkan oleh istri saya memberikan 2 opsi. Saya yang pergi sebagai istrinya, kamu yang tinggal di rumah, tapi saya membawa anak. Atau kamu yang pergi, saya di sini. Saya tidak punya pilihan kecuali pilihan yang kedua. Saya yang pergi, istri saya berada di rumah. Saya ngontrak tidak jauh dari rumah saya. Tapi masalahnya adalah Ustadz, istri saya memblok nomor saya. Saya pengen ngomong di dalam hati saya, ya wajar lah Pak gitu. Cuma kan nggak tega. Ngomongnya di sini aja.
Oh iya, saya orangnya baik Om, insya Allah, gak usah ragu sama saya. Tapi pada saat itu istri saya memblok nomor saya, Ustaz. Dan yang kedua, saya tidak diperkenankan untuk berjumpa dengan anak-anak saya kecuali sepekan sekali, pun itu diatur jamnya sebagai bagian dari kesepakatan ketika kami sedang mencari islahnya. Oke, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada saya? Tolong Ustadz, saya terima apapun konsekuensi dari apa yang terjadi, tapi tolong sampaikan kepada istri saya supaya dia membuka WhatsApp-nya untuk saya, dan saya diperkenankan berjumpa dengan anak saya setiap malam. Toh rumah kontrakan saya tidak jauh dari rumah saya. Saya mengatakan sama beliau, Pak, saya tidak bisa menjamin. Hatinya istri Bapak bukan miliknya saya, hatinya istri Bapak itu miliknya Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hatinya beliau. Tapi kalau memang itu permintaan Bapak, ya saya sampaikan. Perjalanan pulang dari masjid ke kantor, kalau bagi yang pernah datang ke kantor saya pasti tahu, tidak terlalu jauh. Saya dalam perjalanan itu naik Vespa sama beliau. Saya nanya sama beliau, Bapak sebelum terungkap perselingkuhan dan zinanya, Bapak merasa bahagia tidak di rumah? Iya. Setiap malam Bapak berjumpa dengan anak? Iya. Bapak bisa berkomunikasi sama istrinya setiap waktu? Iya. Lalu kapan ini semuanya berubah? Ketika perselingkuhan saya terungkap. Saya lalu berkata kepada beliau, dan perkataan ini saya langsung tulis di Instagram. Saya mengatakan, berapa banyak lelaki dia mengejar kepuasan tetapi dia meninggalkan ketenangan, dan berapa banyak ketenangan hilang hanya karena kepuasan yang dituruti dalam waktu yang sangat instan, tapi yang menjadi tumbalnya adalah ketenangan dalam keluarga. Nangis Bu dia di belakang saya. Kita ini kadang-kadang laki-laki itu cuma tergiur dengan kepuasan sesaat, tapi kita akhirnya menjadikan ketenangan itu tumbal dalam kehidupan kita. Kata-kata itu saya masih ingat, saya tulis di Instagram oleh tim saya. Disitulah akhirnya kita mendapati, memang betul kita ini akan mudah bahagia kalau kita tidak mendapatkan fitnah, karena sesungguhnya semua lawan dari fitnah itu sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Contoh saya sampaikan yang lain Bu, ada salah satu di antara hadis Nabi pada zaman fitnah itu nanti yang terjadi itu apa? Jafa abahu wa to'a ashabahu. Kata Nabi, nanti kalau sudah terjadi sebuah zaman ketika dekatnya hari kiamat, kamu akan mendapati fitnahnya itu anak-anak tidak mau bicara dengan bapak dan ibunya, tapi mereka justru loyal kepada circle dan gengnya. Loyal kepada circle dan gengnya, temannya. Tahu geng? Itu ya geng, tahu kan ya geng ya? Ya, teman geng. Kalau bahasa hadisnya ashabahu, teman-temannya, bestinya. Maka ketika kita mendapati itu fitnah, coba ibu pikirkan, coba kalau kita tidak mendapatkan fitnah itu, masih ada komunikasi di dalam rumah kita, masih ada pembicaraan yang hangat di rumah kita, bukankah itu kebahagiaan? Karena semua fitnah itu mengambil dan merampas kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang menjadikan kita semakin memahami, kita semakin mengerti betapa kehidupan kita sebenarnya ketika kita hidup pada zaman fitnah. Sensitiflah, kamu hari ini tidak hidup pada zaman yang ideal. Dan ketika kita menyadari bahwasanya kita tidak hidup pada zaman yang ideal, maka tidak ada sikap terbaik kita ketika hidup pada zaman yang tidak ideal adalah kita harus berusaha mencari pelita, supaya pelita itu memberikan kepada kita penerangan, supaya kita tidak terbentur dengan banyak masalah hanya karena kebodohan kita. Kebodohan itu menciptakan banyak masalah dan problem dalam kehidupan kita. Orang yang bodoh dalam bisnis dipastikan dia akan merugi, dan pasti dia akan jeblok usahanya. Orang yang mereka bodoh ketika memilih barang pasti akan tertipu dengan barang yang dia beli. Orang yang bodoh terhadap petunjuk kehidupan pun sama, dia akan mendapatkan banyak masalah yang hadir pada teras hidupnya. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Maka di antara 10 fitnah yang menjadi sebuah pembahasan kita dan menjadi amanah kita untuk belajar, maka salah satu di antara fitnah yang begitu besar yang ada pada kehidupan kita itu adalah fitnah terbesar sebelum munculnya Dajjal. Itu ada 2, fitnah syahwat dan fitnah syubhat.
Fitnah syubhat itu nanti kita bahas, karena sekarang belum sampai pada pembahasan fitnah syubhat. Tapi yang akan menjadi pembahasan kita dan masih menjadi pembahasan kita itu adalah fitnah syahwat. Dan di antara puncaknya fitnah syahwat itu apa? Yaitu adalah tersebarnya perzinahan yang akan kita jumpai pada zaman itu. Dan orang menganggap perzinahan itu sudah sebagaimana hewan ketika melakukan hubungan biologis di antara mereka. Hampir-hampir tidak ada bedanya manusia pada saat itu dengan hewan di dalam melampiaskan urusan biologisnya dan syahwatnya. Makanya itulah yang mengerikan, bahwasanya di antara perkara yang menjadikan kita harus betul-betul sadar kondisi ini mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, kita hadapi bahwasanya sebelum munculnya Dajjal, maka dipastikan sebelum munculnya Dajjal itu zina itu akan menjadi sebuah barang yang recehan dan barang murahan, tersebar di mana-mana sampai Nabi bersabda, lau iftarastumuhu fit thariq la fa'altumu. Sampai ketika Nabi mengatakan, sampai nanti kalaupun ada kalangan orang yang beriman, orang yang tidak beriman berzina di pinggir jalan, nanti banyak di antara umatku akan meniru bagaimana berzina di pinggir jalan sebagaimana yang dilakukan sama mereka yang tidak beriman. Sehingga akhirnya zina itu tidak dilakukan di belakang pintu, tetapi zina itu dilakukan di depan pintu. Zina tidak dilakukan di belakang korden, tetapi zina dilakukan di depan kamera. Zina tidak dilakukan di belakang tembok, tetapi zina itu menjadi satu tontonan yang bisa dibeli dengan harga yang murah ketika membeli kehormatan manusia. Dan itulah fitnah yang kita hadapi. Mungkin kita sekarang sudah berusia lanjut 40 tahun, tapi anak kita menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Idealnya Bu, imannya anak kita itu harusnya lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena zaman yang dihadapi mereka jauh lebih berat daripada zaman yang kita hadapi. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang iman ibunya lebih tebal daripada iman anaknya. Kadang-kadang iman bapaknya lebih jauh, lebih banyak daripada iman anaknya. Padahal tantangan yang dihadapi dari syahwat itu luar biasa menggelora. Dan kita harus memahami betul bahwasanya zina itu bukan perkara biasa, tetapi zina itu perkara besar. Makanya kemarin kita menyampaikan bahwasanya itulah fitnah yang pertama. Makanya yang kedua yang kita harus pahami ketika kita bicara tentang zina itu, ketika kemarin kita sampaikan urusan sholat. Tapi sebelum kita meneruskan itu, kita bahas dulu poin yang kedua. Zina itu merupakan salah satu di antara dosa besar setelah dosa kesyirikan. Sehingga akhirnya dosa yang memiliki daya magnet yang begitu kuat bisa menjadikan orang tergoda, tetapi memiliki daya rusak yang luar biasa, itu dosa zina. Makanya dosa zina tidak disebut dengan kata dosa, tapi dosa zina disebut dengan kata keji oleh Allah. Apa bedanya dosa dan keji? Nanti kita bahas. Kita buka dulu di dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat ke-17. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. 32. Suratnya surat ke-17 ayatnya 32. Silakan baca. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Di situ Allah menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya Allah itu memberikan sebuah wasiat kepada orang yang beriman, janganlah kamu mendekati zina. Dan sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ibu harus tahu apa bedanya dosa dengan kata keji. Di dalam Al-Quran disebut dengan kata dzunub, itu ketika menyebut kata dosa.
Dan ketika kata keji disebut dengan kata fahisyah, ibu akan dapati berulang-ulang Allah menyampaikan kata fahisyah, Allah menyebutkan kata dunub. Kalau ada satu dosa disebut oleh Allah dengan kata dunub, maka dosa itu tidak memiliki daya magnet untuk menggodanya besar. Contoh orang korupsi atau orang ketika mengambil hartanya rakyat, itu tidak disebut dengan perbuatan keji. Kenapa tidak disebut perbuatan keji? Karena orang yang melakukan korupsi terkadang orang di sekitarnya itu tidak tergoda. Tapi beda dengan zina. Zina itu merupakan dosa yang disebut dengan kata keji. Kenapa disebut dengan kata keji? Karena pengaruhnya untuk membuat orang tergoda itu sangatlah besar. Hanya karena perkara kecil maka zina itu bisa terjadi. Makanya maaf, zina itu tidak boleh diberitakan. Kalau terjadi sebuah kasus zina yang akhirnya terkuak di masyarakat, itu dalam hukum Islam tidak boleh. Makanya ada satu kaidah, man asya'an nikal fa'alaihil iqab. Orang yang menyebarkan berita perzinahan itu harus dihukum. Kenapa? Karena berita zina saja itu bisa menjadikan orang tergoda melakukan perzinahan. Contoh Bu, ini contoh, naudzubillah min dzalik. Ada satu artis atau satu perempuan tertangkap oleh polisi, lalu dia ternyata melakukan prostitusi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dan Allah ampuni orang yang melakukan ini. Lalu dia melakukan prostitusi online, lalu ditaksir, lalu diberitakan harganya dia dalam tanda petik. Masya Allah ya, betapa kejinya ini. Dia itu dibanderol dengan harga 100 juta per kencan. Lalu diberitakan, maka bisa jadi ketika ada orang ketika membaca berita itu, maka yang asalnya dia punya tabungan mungkin 1 miliar 2 miliar di dalam rekeningnya, tapi dia memiliki hati yang lemah, maka ketika membaca berita bahwasanya orang itu dibanderol dengan harga 100 juta, orang itu bisa berpikir, lah kalau 100 juta saya punya. Yang asalnya dia tidak pengen untuk melakukan zina, gara-gara berita itu bisa menjadikan dia akhirnya pengen untuk bisa melakukan perzinahan itu dan melampiaskan. Itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya zina itu merupakan sebuah perkara yang disebut dengan kata keji. Dan bukan hanya zina itu memiliki sebuah sifat dengan kata keji, bukan hanya karena magnetnya yang begitu besar yang bisa menggoda setiap laki-laki dan perempuan, bukan hanya itu saja, bahkan daya rusaknya itu paling besar pada kehidupan. Karena ketika seseorang itu berzina, kata para ulama, 4 perkara sekaligus itu rusak. Kehormatannya rusak, akalnya rusak, akhiratnya rusak, nasabnya rusak. Itu 4-4-nya rusak. Orang ketika minum khamr, yang dirusak akal, akalnya rusak. Karena orang kalau minum khamr kan dia menjadi mabuk dan tidak bisa berpikir benar dan logis. Tapi nasabnya terjaga. Orang ketika mencuri dia merusak kehormatan, tapi nasabnya terjaga. Tapi kalau ada orang melakukan dosa zina, maka sesungguhnya para ulama menerangkan 4-4-nya rusak. Akalnya rusak. Karena apa? Akal mana yang bisa untuk memberikan kesempatan orang untuk berzina? Bagi perempuannya tidak bisa difahami akal bagaimana kamu berzina. Bagi laki-lakinya juga tidak bisa difahami karena Allah memudahkan pernikahan. Dan akal mana yang bisa menerima ada seorang bapak mengetahui anaknya itu dizinai? Akalnya rusak, kehormatan jadi rusak. Ketika seseorang itu sudah melepaskan seluruh apa yang ada pada bajunya, lalu dia melepaskan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Akhiratnya rusak karena dosa terbesar setelah kesyirikan itu dosa zina. Dan yang terakhir, keempat, nasabnya rusak. Karena apa? Karena dosa zina itu bisa meninggalkan jejak rekam bagi pelakunya, walaupun pelakunya sudah bertaubat kalau sampai terjadinya kehamilan. Itulah dahsyatnya zina. Makanya kemarin saya menyampaikan, mungkin saya sebagai reminder aja, saya kemarin menyampaikan A berzina dengan B, lalu akhirnya lahirlah C. Maka C ini tidak bisa dinasabkan kepada A. Nanti kalau C meninggal dunia, A tidak bisa mewariskan. Kalau A meninggal dunia, C tidak bisa mewarisi.
Dan kita harus paham, kalau C-nya perempuan, A-nya ini kalau nanti menikah, A tidak bisa menikahkan yang C. Kenapa? Karena nasabnya itu bersambung kepada tempat tidur. Jadi misalkan Bambang sama Sri, lalu lahirlah, saya mencari nama yang kira-kira nggak ada di sini. Paham maksud saya? Saya mencari nama yang kira-kira nggak ada di sini. Ya. Nah, maka kemudian anaknya Parti namanya. Contoh aja, saya kan berusaha untuk tidak menyebut nama orang di sini. Kalau Dewi kan mungkin ada, ya kan? Maka Bambang sama siapa tadi? Siti, sama Sri. Lahirlah Siti aja lah. Maka sesungguhnya Siti nanti ketika akan menikah, maka Bambang tidak bisa menikahkan Siti. Walaupun walaupun kita tahu bahwasanya Bambang itu merupakan bapak biologisnya. Kenapa? Karena nasabnya Siti tidak pernah bersambung kepada Bambang. Jadi ketika Siti nanti ditanya, kamu anaknya siapa? Saya anaknya ibu saya. Dan sesungguhnya saya tidak bernasab kepada bapak saya. Dan kita harus paham, anaknya tidak ada salah, anaknya pure fitrah, suci dia. Tapi kesalahan itu ditimpakan kepada orang tuanya yang menyebabkan perzinahan itu terjadi. Makanya akhirnya inilah salah satu di antara dosa yang berat. Karena apa? Memiliki rekam jejak dalam kehidupan manusia. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan pula sebagai sebuah mukaddimah yang saya sampaikan. Bahkan dosa zina ini merupakan sebuah dosa yang dikategorikan sebagai hutang. Dan tidaklah orang ketika dia berzina kecuali zina ini akan dibayarkan melalui keturunannya. Makanya kalau ada seorang bapak punya putri lalu dia masih berzina, itu harusnya putrinya itu marah besar sama sang bapak, dan putrinya akan harusnya berkata kepada bapaknya dengan tegas, "Pah, saya itu anakmu, saya ini perempuan, dan kamu berzina dengan orang lain, maka dosa zina itu akan mengancam kehidupan saya pada perjalanan hidup saya ketika engkau telah melakukan perzinahan." Itulah zina. Makanya tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Allah setelah kesyirikan manusia di dalam kehidupan kecuali dosa terletak pada masalah perzinahan, sehingga akhirnya mempengaruhi banyak pada kualitas kehidupan manusia. Makanya akhirnya ketika ada seorang laki-laki, mereka di dalam kehidupan mereka berkeluarga, kalau mereka mencintai putri mereka, cintanya seorang bapak ketika mencintai seorang wanita yang mencintai seorang anak perempuan itu ditampakkan bagaimana dia menjaga dengan barrier antara dirinya dengan zina. Itulah cintanya seorang bapak kepada anak. Makanya kemarin saya sampaikan pula bagaimana ibu mendapatkan, kan ada seorang artis yang hadir pada acara podcast. Ketika artis itu ditanya sama podcasternya, apa yang paling kamu takutkan ketika kamu dalam hidup? Dulu yang saya takutkan itu ketika saya nikah, ketika saya banyak mempermainkan perempuan tapi akhirnya saya nikah. Dia mengakui dirinya sebagai playboy, tapi bukan saya, dia sendiri yang ngomong. Beliau sendiri saya yang ngomong, saya ini playboy dan banyak sekali perempuan yang sudah tidur sama saya. Itu kalimat paling keji yang pernah saya dengarkan. Kalau ada laki-laki, Bu, maaf ya, kok dia dengan gampang, berapa orang yang sudah ditidurin, wah saya mah ada 100 kali. Lalu dalam kondisi santai, oke kalau dia menyesal, tapi dalam kondisi santai, saya tuh bayangkan kalau salah satu di antara 100 itu anak kita, apa enggak remuk hatinya seorang bapak? Kita kembali ke tadi. Maka artis itu ditanya, apa yang paling kamu takutkan dalam hidup kamu? Yaitu setelah saya nikah yang paling saya takutkan kalau nanti punya anak, anak saya perempuan. Kenapa kamu takut sama anak perempuan? Lalu dia berkata, kan kamu tahu kehidupan saya sama cewek kayak apa. Ternyata setelah istri saya mengandung, ternyata anak pertama saya perempuan. Dan ketika saya pertama kali diperintah sama istri saya untuk mengganti popoknya, disitulah saya tuh berpikir, siapapun yang merusak anak perempuan saya bunuh laki-laki itu, kata dia. Tapi di situ saya tertampar dengan kalimat yang saya sampaikan di pikiran saya, tapi bukankah saya juga telah merusak banyak anak perempuan sebelum saya punya anak perempuan?
Artis ini belum ngaji Bu, tapi insya Allah moga-moga saya doakan mendapatkan hidayah. Artis ini belum ngaji, gak usah dicari di YouTube ya, sudah cukup dari saya aja. Maka sesungguhnya disitulah artis ini belum ngaji, tapi artis ini paham betul bahwasanya ternyata dosa zina yang pernah dia lakukan kepada orang lain itu bisa berakibat dan berimpak kepada putri yang dia miliki, yang dia cintai. Karena apa? Sebandel-bandelnya seorang laki-laki itu kalau sudah punya anak perempuan tuh biasanya luluh dengan anak perempuannya. Itu sudah kayak pattern dalam kehidupan orang-orang cowok-cowok yang berandalan. Tapi disitulah kita akhirnya ingat kepada apa yang dikatakan sama Imam Syafi'i, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Kalau kamu tidak segera bertaubat dari hutangmu ketika kamu berzina, kalau kamu tidak segera bertaubat, maka sesungguhnya hutang zinamu akan mengenai dan akan menodai di antara putra putri keturunanmu, sebagaimana kamu telah melakukan itu dosanya kepada anak orang yang mereka dicintai sama orang tua mereka. Lah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini konsekuensi dari sebuah kondisi dan keadaan yang tidak ideal, di mana kondisi zina ini merupakan satu perkara yang kita hadapi dan hampir tiap waktu kita menjumpai berita yang menyesakkan dada kita tentang masalah perzinahan. Sehingga ketika kita memahami prediksi Nabi, dan prediksi Nabi tidak ada satupun yang salah dalam prediksi beliau, itulah yang menjadikan kita akhirnya memiliki sebuah keinginan besar, semoga kita terjaga dari perzinahan dan untuk putra putri kita sampai mereka memiliki keluarga. Ya ibu maaf ya, ibu bisa bayangkan kalau ibu nanti meninggal dunia, putrinya ibu ataupun putranya, lalu mereka tidak paham tentang fitnah zina, ibu meninggal dunia, ibu mengharapkan didoakan sama anak, lalu anak kita naudzubillah min dzalik berzina dan menganggap itu biasa dan tidak pernah dia menyesali dosanya. Setiap dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pintu langit tertutup karena doa itu terpengaruh oleh dosa, sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari mendarat di permukaan bumi. Kita di dalam kubur, ya Allah anakku nggak ngirim doa, bukan nggak ngirim doa, dia berdoa tapi nggak sampai kepada kita karena terpengaruh oleh dosa besar yang dia kerjakan yang bernama perzinahan. Doanya anak tidak secara otomatis nyampe kepada orang tua sampai anak kita solih. Mana dalilnya Ustaz? Waladun solihun yad'ulahu, anakmu itu solih yang mendoakan dirimu. Dan Nabi tidak mengatakan waladun, Nabi mengatakan waladun solihun, anakmu solih dulu, setelah dia solih dia mendoakan dirimu. Dan salah satu gagalnya kesolihan hadir pada kehidupan laki-laki dan perempuan, perzinahan. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul tentang masalah perzinahan ini. Makanya kemarin kita menyampaikan bahwasanya zina itu utang. Bahkan sampai sekecil apapun bahwasanya terjadinya perzinahan itu bisa jadi akan tercetak kejadian yang sama sebagaimana dulu ketika orang melakukan sesuatu kepada seseorang lawan jenisnya. Masih ingat kisah yang saya sampaikan dari Timur Tengah, bagaimana ada seorang bapak, ketika bapak tersebut membaca tulisannya Imam Syafi'i, az-zina dainun, zina itu utang, langsung bergetar tangannya. Langsung dia perintahkan anaknya untuk keluar dari rumah ditemani sama pembantunya. Pembantunya dia bilang, nak kamu pembantuku, nanti temani putriku keluar. Kalau nanti ada siapapun yang ingin mengganggu putriku, biarkan selama tidak mengancam nyawanya. Sang pembantu sempat merasa ragu dengan permintaan sang majikan. Bapak ngomong gimana sih? Temenin putriku pergi muter-muter, tapi kalau ada orang yang ingin melakukan sesuatu kepada putriku, biarkan selama tidak mengancam nyawa putriku. Bapak yakin memberikan perintah ini? Yakin?
bagilah putrinya disemeni sama pembantunya. Lalu putrinya muter-muter dan setiap orang laki-laki yang melihat putrinya takjub karena paras cantiknya dari sang anak. Sampai ketika akhirnya sang putri dari majikan itu sudah mendekati rumahnya, tiba-tiba ada satu laki-laki yang begitu terpana dan terpesona dengan wajahnya sang putri. Dan ketika dia terpesona dengan wajahnya sang putri, ditabrak perempuan itu, dicium, lalu ditinggalkan perempuan itu ketika dia kabur. Sang budak, sang pembantu ingin mengejar laki-laki itu yang telah berani mencium putri majikannya, tapi dia ingat apa yang dikatakan oleh sang majikan, jangan diapa-apakan selama tidak mengancam nyawanya. Dan dia tahu, oh ini nggak mengancam nyawa, akhirnya tidak jadi mengejarnya. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Maka sang majikan itu berdebar-debar, sudah berkeringat, dan dia menunggu apa yang terjadi. Ketika pulang, maka sang majikan bertanya sama pembantunya dan putrinya, apa yang terjadi? Sang pembantu berkata, semua orang terpesona dengan putrimu yang memiliki paras yang rupawan, tapi ada satu laki-laki yang tidak kuat ketika melihat paras putrimu. Ditabrak putrimu, dicium. Pertanyaan sang majikan, di pipi sebelah mana dia dicium? Sang budak itu tidak paham maksudnya, tapi dijawab, di pipi sebelah kanan. Maka sang majikan bertakbir, beristighfar, dia sujud, dan dia berkata, hari ini aku penuhi hutangku ya Allah. Kenapa? Lalu sang majikan berkata, ini kisah nyata, Bu. Lalu sang majikan berkata, demi Allah aku tidak pernah merusak seorang wanita sepanjang hidupku, kecuali aku pernah terpesona dengan seorang wanita, lalu aku menabraknya dan aku menciumnya, itu pun aku cium di pipi sebelah kanan. Dan hari ini anaknya merasakan hutang itu di sebelah kanan. Makanya akhirnya kisah ini memberikan kepada kita, mungkin kalau kita akhirnya baru tahu tentang ini, setidaknya kita beristighfar dan bertaubat. Kenapa? Taubat itu yang akan menghilangkan ancaman-ancaman itu bisa menyelimuti anak keturunan kita. Tapi itulah yang menjadikan kita paham kenapa para ulama perhatian mereka itu terhadap zina itu tidak perhatian yang sepele, tapi perhatian yang besar. Karena sesungguhnya mereka tahu betul kedudukan zina itu di hadapan Allah dan bagaimana cepatnya merusak keselamatan manusia di dunia dan merampas kebahagiaan manusia dalam kehidupan di akhirat. Makanya kenapa dalam Islam itu nikah itu digampangkan. Kenapa nikah itu digampangkan dalam Islam? Supaya tidak terjadinya perzinahan. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati bagaimana nikah itu cuma ijab qabul. Ijab qabul itu diucapkan tidak sampai 1 menit. Qabiltu nikah wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, diucapkannya tidak sampai 1 menit. Maharnya boleh apa saja. Kalau tidak bisa emas 20 kilo, yang emaslah 1 gram. Ini contoh. Saya dulu seperalatan alat sholat, ya sudah, itulah milikmu. Gitu. Maka kenapa Allah mudahkan pernikahan itu dalam kehidupan hamba yang beriman? Kenapa tidak susah? Karena supaya tidak menyumburkan masalah perzinahan ketika pernikahan itu dibuat susah. Itulah yang menjadikan kita paham, sehingga akhirnya masalah perzinahan ini bukan masalah yang sepele, ini masalah besar, dan ini masalah kesucian manusia di hadapan Allah. Kalaulah gamis saya terkena dengan najis, itu menjadikan sholat saya tidak diterima, apa najis yang lebih berat daripada najisnya seseorang yang berzina? Itu jauh lebih berat daripada najis yang mengenai baju kita. Allah itu mencintai kesucian, makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan orang mencintai yang mensucikan dirinya. Dan orang yang mensucikan dirinya itulah yang menjadikan kita paham, kesucian kita tidak diletakkan dengan paras kita, tapi kesucian diri kita diletakkan ketika kita selamat dari perzinahan. Ibu saya sampaikan kisah, kenapa Nabi Yusuf itu sampai dibuatkan satu surat. Saya tidak bisa jalan-jalan. Duduk lagi. Saya tuh kalau ngajar senang berdiri. Pertama, lebih sehat untuk saya. Yang kedua, supaya menghindari duduk yang terlalu lama karena bisa tidak apa-apa.
Khusus untuk majelis ini saya duduk aja nggak apa-apa. Saya orangnya sabar dan baik hati. Sampai mana tadi? Oh iya. Ibu tahu kenapa Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yusuf itu dibuatkan satu surat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf? Yang kita ingat sebagaimana mungkin apa itu? Yang kita ingat dari Nabi Yusuf, yang kita ingat bukan tampannya dan bukan gantengnya, tapi setiap kita menyebut nama Yusuf, apa yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf? Selamatnya Yusuf dari perzinahan. Nabi Yusuf pernah dibuang di sumur tua, iya, tapi tidak disebut-sebut di dalam Quran berkali-kali. Nabi Yusuf pernah dijebloskan ke penjara, iya. Pernah menjadi budak, iya. Tapi selalu yang menjadi apa itu? Yang menjadi pemikiran kita, kalau kita mendengar nama Nabi Yusuf, top of mind-nya seorang Yusuf dalam pikiran kita itu apa sih? Kalau mendengar kata Yusuf, selalu yang top of mind kita itu mikirnya satu, selamatnya Yusuf dari perzinahan. Kenapa? Karena selamatnya manusia dari perzinahan itulah yang menjadikan dia suci di hadapan Allah. Itulah kenapa Ibunda Maryam itu disebut 34 kali di dalam Quran, karena selamatnya beliau dari perzinahan. Bukan hanya selamat, bahkan kulitnya pun tidak pernah disentuh laki-laki manapun sampai beliau meninggal dunia menutup mata. Disebut 34 kali di dalam Al-Quran, Bu, Ibunda Maryam. Karena itulah perkara yang kita harus mengerti betul. Makanya akhirnya menjadikan kita memahami betul bahwasanya masalah perzinahan ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dan itulah yang kita minta setiap waktunya. Ketika kita berdoa itu salah satu doanya itu untuk kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma fir dambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni aku, sucikan hatiku, jaga kehormatanku. Kalau mendoakan suami, Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Semari diusap dadanya suami, Bu. Tapi terangkan dulu ya doanya. Bang, saya nanti kalau malam kamu tidur aku doain ya, supaya dia tidak curiga kalau ibu membacakan jambi-jambi kepadanya. Ibu usap itu dada suaminya. Allahumma fir dambahu, ya Allah ampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikan itu hatinya, sucikan, jagalah kemaluannya, jagalah kehormatannya. Sama anak juga gitu, Bu. Saya setiap malam kalau tidak lupa, maka saya lah kan saya jujur. Ya kalau lupa ya nggak membacakan, nanti saya salah di hadapan Allah. Seorang dai itu harus jujur apa adanya. Kalau saya tidak lupa, saya itu mendoakan anak saya satu-satu. Ibu bisa bayangkan anak saya di rumah ada 7. Maka saya itu doakan satu-satu, Bu, kalau tidur itu. Allahumma fir dambahu, ya Allah ampuni dosa anakku ini, ampuni dosa putraku ini. Wa tahhir qalbahu, sucikan itu hatinya, jaga kemaluannya. Itu yang terus kita mantenkan. Itulah kenapa kita senantiasa menjadi orang tua itu tidak boleh melepas, tetapi kita harus tarik ulur sebagaimana layang-layang ketika mendidik anak kita. Itulah kenapa, Bu, orang tua kita terutama suami kita itu harus menjadi seorang sahabat untuk anak kita. Karena apa? Kadang-kadang perzinahan itu bisa muncul, nanti kita bahas juga, disebabkan seorang putri tidak mendapatkan cinta dari sang bapak, maka dia love language-nya kosong, thankingnya kasih sayang kosong, dan ketika kosong dia akan merespon setiap sapaan yang ditujukan kepadanya. Padahal yang menyapa dirinya bisa jadi hanya melihat dirinya sebagai bagian dari syahwat, bukan sebagai seorang putri yang akan dijadikan ibu dari anak-anaknya. Masya Allah. Laki-laki yang baik itu, Ibu, laki-laki ketika melihat seorang wanita dengan pandangan yang serius, karena satu, inilah ibu dari anak-anakku. Laki-laki yang paling buruk adalah laki-laki yang melihat seorang wanita dari sudut pandang syahwatnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu, sehingga akhirnya kita harus mengerti. Yang pertama yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya masalah perzinahan itu yang pertama itu tidak pernah lepas dari kondisi ketika seorang wanita
seorang laki-laki itu tidak terjaga di dalam urusan sholatnya. Mari kita buka surat Maryam, surat ke-19. Dibuka ayat 59. Dibaca Ibu. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka kelak mereka akan tersesat. Ibu perhatikan ayatnya. Fa khalafa min ba'dihim adaa'us sholata. Maka datanglah satu generasi setelah mereka, satu kaum yang meremehkan sholat. Allah terangkan, ini akan datang satu zaman orang itu ngeremehin sholat. Apa hukuman pertama orang itu kalau sudah tidak memperhatikan urusan sholatnya? Adaa'us sholata. Kalimat setelahnya itu wattaba'us syahawat. Perhatikan ayatnya. Dia mengikuti bukan keinginan. Itu terjemahnya kurang betul. Tidak semua keinginan itu negatif, tapi setiap syahwat itu negatif kalau sudah disalurkan dengan cara yang salah. Syahwat itu pelampiasan dengan cara yang haram, itu syahwat. Makanya diartikan di terjemahnya itu keinginan kurang betul. Wattaba'us syahawat. Tidaklah seorang laki-laki ketika dia sudah tidak rapi dalam urusan sholatnya, kecuali yang pertama kali terancam dengan urusan masalah syahwatnya. Dia tidak kuat untuk menjaga urusan syahwatnya. Dan kalau laki-laki sudah tidak terjaga urusan syahwatnya, apa yang terjadi? Zina menjadi satu pilihan yang digampangkan dan diremehkan, dan dia menganggap itu biasa-biasa aja. Ibu maaf ya, ada seorang laki-laki yang pernah beliau itu berzina, qadarullah, lalu istrinya tetap menerima. Cuma qadarullah, maaf, perempuan itu kan ketika berdamai dengan sebuah luka yang dilakukan oleh seorang suami membutuhkan waktu yang cukup panjang atau tidak? Panjang. Tidak usah berzina Bu, kekurangan dan kesalahan laki-laki saja, bukan masalah zina aja diingat walaupun sudah 20 tahun. Perempuan itu bisa lupa menaruh pulpen di sini, tapi tidak pernah lupa kesalahan laki-laki yang menjadi suaminya 20 tahun lalu habis isya. Betul atau tidak betul Bu? Betul lah, saya ustadz nih, betul. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah sang istri itu terus aja hatinya itu naik turun Bu, dalam proses dia itu memvalidasi perasaan. Kita harus paham ya, saya sampaikan kepada beliau, Pak, Bapak harus paham, ketika istrinya Bapak menghadapi Bapak itu pertama harus divalidasi, yang kedua kita harus tahu cara dia merilisnya itu kayak apa. Dan Bapak harus nerima kalau dia tiba-tiba duduk lagi minum, tiba-tiba ingat dosanya Bapak itu. Bapak kalau bertobat harus sabar menghadapi istrinya. Yang naik turun ketika dia ingat dosa itu, ketika dia sudah memaafkan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sang suami berkata, saya itu sudah bertobat Ustadz, istri saya masih ingat-ingat terus. Kan saya sudah tobat. Tidak segampang itu Ferguson. Sehingga akhirnya kita harus paham, tidaklah seseorang itu telah melalaikan urusan sholatnya kecuali mereka itu pasti berurusan dengan urusan zinanya. Itulah pula yang kemarin saya sampaikan kepada ibu, saya sebutkan kembali sebagai reminder. Jadi zina, kata para ulama, zina itu datang dari sesuatu yang kecil, lama-lama membesar, gongnya terjadilah perzinahan. Itu yang ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Berdasarkan kepada kisah nyata yang disampaikan Nabi dalam riwayat Sa'id bin Musayyib. Ada sebuah kisah laki-laki solih sebelum Rasulullah SAW. Laki-laki ini merupakan ahli ibadah yang luar biasa dan telah beribadah kepada Allah puluhan tahun. Dia hidup sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Sampai solihnya laki-laki ini
menjadikan setan hampir putus asa untuk menggoda laki-laki ini. Ibu bisa bayangkan, setan hampir putus asa ketika menggoda laki-laki ini. Maka akhirnya setan mendapatkan celah. Kapan beliau mendapatkan celahnya? Beliau lagi, setan itu kapan mendapatkan celahnya? Maka sesungguhnya kapan setan itu mendapatkan celahnya? Dikatakan oleh Nabi, yaitu ketika ada satu keluarga 3 pemuda dan memiliki adik perempuan. 3 pemuda ini akan berjihad, tetapi mereka kepikiran dengan adik perempuan mereka. Lalu mereka berpikir, ini kalau kita tinggalkan adik perempuan kita nanti akan mendapatkan bala dan musibah karena tidak ada yang menjaganya. Kepada siapa kita nitip adik kita supaya terjaga dan supaya kita tenang ketika kita berjuang? Mereka berpikir dan akhirnya keluarlah satu nama, dan tidak ada nama yang mereka sepakati kecuali satu, laki-laki ibadah itu yang akan mereka titipkan. Datanglah 3 laki-laki itu kepada ahli ibadah tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada laki-laki ibadah itu, 3 laki-laki ini mengatakan, kami nitip ya adik kami kepada engkau. Pertama kali laki-laki ahli ibadah itu menolak dan mengatakan, janganlah ditolak. Kalau tidak engkau yang kami titipi, kepada siapa kami menitipkan adik perempuan kami? Didesek-desek, akhirnya terima dengan satu syarat. Saya punya rumah 2 lantai, adikmu ada di bawah, saya ada di atas. Nanti adikmu ditaruh di bawah, saya di atas. Syaratnya itu. Mau diterima tidak? Oke, tidak apa-apa, alhamdulillah. Yang terpenting dia ada di bawah pengawasan. Oke. Akhirnya 3 pemuda itu pergi untuk berjihad. Ibu, apa yang terjadi? Pertama-tama sang laki-laki itu kalau mengirimkan makanan kepada perempuan yang ada di bawah itu sangat memiliki ketakutan yang luar biasa. Dia menurunkannya pakai tali, Bu, kata Rasulullah, pakai tali. Nanti dia lemparin kerikil dari atas, klotak gitu. Nanti perempuannya tahu, dia buka jendela, cekrek. Nanti mengambil, kelihatan tangannya aja, set, diambil, nanti dikasih tanda, tek tek, nanti diangkat lagi ke atas. Setan pada saat itu mulai menata strategi, dan setan itu sabar, Bu, kalau ngodain orang. Makanya kalau ibu ngaji nggak sabar itu kalah sama setan. Maka sesungguhnya setan itu sabar. Setan membiarkan laki-laki itu untuk mengambil makanan dari atas. Lama-lama setan itu masuk ke dalam hatinya, yang menceritakan Nabi. Apa yang dikatakan setan kepada hatinya lelaki ahli ibadah itu? Mosok sih kamu ngantar makanan dari atas terus, buat ditaruh di bawah. Setelah itu langsung pergi ke atas deh, tapi lebih manusiawi. Nah, lebih manusiawi ini kata saya, tambahan. Di dalam hadisnya nggak ada. Di dalam hadisnya nggak ada. Tambahin dikit supaya tahu alurnya. Akhirnya lama-lama dia tergoda. Akhirnya apa? Dia letakkan itu makanan di depan pintu, lalu dia ketok pintu, langsung lari ke atas. Masya Allah, hadisnya ini detail disampaikan Nabi. Lalu setelah sekian lama, setan menggoda kembali. Masuk cuma diletakkan. Ayolah, ditunggu pintunya kebuka, nggak usah melihat wajahnya deh. Yang penting dipastikan makanan itu tidak dimakan kucing. Nah, sekali lagi ini tambahan dari saya lagi. Enggak, nanti kan saya takutnya ibu mengira itu hadis kan. Saya harus jelaskan mana yang hadis, mana yang tambahan. Masuk kamu letakkan makanan itu, ya setidaknya dibuka pintunya dulu, nggak usah ngeliat wajahnya deh. Yang penting cekrek gitu baru kamu pergi. Masya Allah, Bu. Kata Rasulullah, lama-lama setan melunakkan hatinya. Oh iya ya, diletakkan, diketuk, masih ditunggu. Udah cekrek, dia baru ke atas. Setan membiarkan dulu, sabar, atur strategi. Maka setelah itu setan datang kembali dan mengatakan kepada lelaki ahli ibadah ini, Masya Allah, ibu membuktikan kepada kita, zina itu tidak pernah eksklusif. Zina itu inklusif, kepada siapapun bisa.
bahkan yang berjenggot dan bergamis sekalipun. Maka ketika akhirnya dipetuk lalu dibuka, lalu setan mengatakan, mosok kamu nggak melihat orangnya? Lihatlah orangnya. Akhirnya cekrek, lihat dari mata. Dari mata turun kemana? Ke empedu. Dari mata turun ke hati. Lalu akhirnya setan kembali lagi mengatakan, cobalah ajak ngobrol, cobalah kamu dengarkan keluhannya, cobalah kamu dengarkan jeritan hatinya. Nah, ini tambahan semua dari saya. Dan akhirnya terjadilah perzinahan, dan akhirnya hamil perempuan itu. Dan apa itu, long short story-nya itu akhirnya nanti dibunuh perempuan itu. Tapi para ulama dalam riwayat Sa'id bin Musayyib ini, lalu para ulama itu menerangkan kepada kita, dari hadis ini keluarlah tentang satu kaidah tentang perzinahan. Apa itu? Zina itu dimulai dari sesuatu yang sifatnya remeh. Makanya maaf ya ibu, kadang-kadang setan itu menggoda kita dari perkara-perkara yang sifatnya remeh dalam keluarga, yang tidak pernah kita perhatikan. Lama-lama akhirnya tergodanya pasangan-pasangan kita dan pasangan suami kita itu terkena perzinahan karena persoalan remeh yang dimaklumi terus. Contoh nih, ibu tahu suaminya love language-nya act of service. Act of service. Tapi ibu ketika tiap pagi nggak pernah menemani dia makan. Setiap dia tanya, "Mah, sarapanku mana?" Itu loh, kresek mana merah yang karetnya 4. Saya malah khawatir ini pelaku semua ini. Yang karet 5 jangan diutek-utek ya, Pak, itu milikku. Pedes banget itu. Akhirnya ketika tiap waktu seorang perempuan tidak menemani suaminya, ketika dia kantor, dia mendapatkan seorang wanita yang apal detail tentang suaminya dibandingkan istrinya. Silakan duduk Pak, lontongnya lontong sayur kan, sambelnya dicampur, tidak pakai kecap, tehnya tawar. Maka akhirnya lambat akhirnya terjadilah perzinahan. Itulah yang menjadikan akhirnya kenapa di dalam kehidupan sunnah yang dibangun oleh sunnah dalam setiap laki-laki dan perempuan itu apa? Zina itu dimulai dari kita ketika membuka pintu, lalu kita tidak sadar kalau arus anginnya itu lebih besar daripada yang kita pikirkan, terjadilah perzinahan. Makanya menutup segala celah itu penting, dan itu yang kita harus pahami dengan ilmu. Makanya apa? Saya sampaikan kepada banyak orang itu ya, laki-laki itu kalau sudah terkena dan tersengat dengan fitnah wanita, dia itu kayak anak kecil, persis meminta tantrum kepada mainan bapak dan ibunya, dan dia akan tantrum selama mainannya belum didapatkan. Itulah seorang laki-laki kalau sudah terkena fitnah. Bisa jadi perempuan pun berzina. Kenapa? Karena suaranya tidak pernah didengarkan oleh suaminya. Makanya maaf, kenapa Nabi tidak mau diganggu habis isya, Bu? Karena waktu isya itu quality time-nya beliau sama istrinya beliau. Makanya jangan minta kajian sama saya habis isya. Sombong. Jangan minta habis isya, itu quality time-nya seorang laki-laki bersama istrinya. Kenapa? Istri itu butuh didengarkan apa yang dirasakan selama 1 hari, dan Nabi itu memberikan waktu yang terbaiknya itu habis isya. Hal semacam ini kalau tidak tersalurkan, kata para ulama, itu yang terkadang bisa membuat terjadinya sebuah perzinahan. Maka kaidah yang ketiga yang kita pahami itu apa? 1, zina itu laki-laki berkaitan tentang sholat. 2, zina perempuan itu terkait dengan sifat malunya yang hilang. Yang ketiga, zina itu terkadang datang dari perkara kecil yang diremehkan dan dipandang sebelah mata tanpa disadari. Gemericik itu menjadi gelombang yang menghempaskan ketenangan dalam keluarga. Jangan hanya melihat gemericiknya, tapi akibat dari gemericik yang dibiarkan itu pasti menjadi gelombang yang besar yang menyeret manusia ke tengah lautan dan membinasakannya. Itu yang ketiga. Makanya kenapa kita senantiasa untuk menjaga dari perkara zina, dari perkara kecilnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Sudah jam 3.
biarlah saya punya quality time sama istri saya. Biarkan saya pulang, sudah menjelang asar, kajian sudah 1,5 jam kita sampaikan, walaupun memang belum selesai, tidak apa-apa, kajian itu tidak perlu berlari. Karena mendaki gunung itu yang paling penting bukan puncaknya, tapi menikmati setiap posnya. Masya Allah. Maka kita tidak usah terlalu banyak dalam setiap pertanyaan satu aja gitu. Kan kajiannya belum selesai, masa belum selesai sudah banyak nanya. Selesaikan dulu, silakan. Mana? Bismillah. Ustadz, bagaimana jika mempunyai anak angkat sudah dewasa tapi belum menikah? Jika misalnya di saat sendiri dia berbuat yang tidak, apakah orang tua ikut menanggung dosanya? Ibu, kalau terjadinya anak angkat melakukan satu dosa, atau anak angkat ataupun anak kandung, tapi dia melakukan dosa karena lemahnya penjagaan kita dengan ilmu dan tidak pernah memberikan yang terbaik dalam narasi untuk memberi sebuah referensi anak kita membentuk karakternya di dalam kehidupan, kita terkena dosa. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, sudah memberitahu, memberikan referensi, menyampaikan narasi dengan kelembutan, dan seluruh yang kita kerjakan sudah dalam batasan maksimal, ketika kita menjadi orang tua, dia tetap berbuat dosa, ibu tidak terkena dosanya. Itu kembali kepada ikhtiar yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Maka pastikan bahwasanya usaha kita terbaik. Faham ibu? Saya kira faham insya Allah. Mari kita coba menghafalkan doanya Nabi supaya kita terjaga dari perzinahan yang tadi saya sebutkan. Setidaknya ibu nanti melazimi ini untuk putra putri terkasihnya ibu. Ikutin saya. Allahumma ighfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anakku, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ya. Kalau kita mendoakan ini untuk suami, maka diganti untuk nama suaminya. Ya Allah, ampunilah dosa Mas Bambang. Ya, sucikan hatinya Mas Bambang, jagalah kehormatannya Mas Bambang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan kualitas keberkahan di dalam keluarga kita. Ibu, saya sampaikan ya Bu, ini penting sekali. Ibu tetaplah berbuat baik pada keluarganya. Kebaikan ibu tidak pernah expired. Kebaikan ibu tidak akan pernah basi, dan kebaikan ibu tidak pernah usang. Kalau hari ini ibu sudah mulai memperbaiki diri, tapi suami kita belum memperbaiki diri, karena sesungguhnya ibu dipilih oleh Allah untuk berjalan lebih dulu dalam perjalanan hidayah ini. Tapi satu waktu, apa yang ibu lakukan akan memberikan kebaikan untuk suami kalau ibu bersabar di ruang tunggu ketika kita mengharapkan hidayah bersama dengan pasangan tercinta. Jangan terlalu prematur mengharapkan hidayah itu datang bersamaan. Kadang hidayah itu diatur oleh Allah secara berbeda, supaya nikmatnya berjumpa pada saat hidayah itu datang, itu terasa nikmat dan membahagiakan. Tapi janganlah ibu lalu merasa paling kecewa, janganlah ibu merasa paling tersakiti hanya karena ibu belum mendapatkan suaminya berbuat baik. Sabarlah, sesungguhnya kebaikan kita tidak akan pernah basi di antara hamba-hambanya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Insyaallah semoga keluarga kita diampuni dosanya, dijaga kesuciannya, dan dijaga kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan bahwasanya Pak Dodi Abdul Qadir yang sebagai pewakaf masjid yang kita dapatkan manfaat ilmunya ini, ternyata beliau sedang diuji dengan penyakit. Mari kita sejenak memberikan doa terbaik kita, terutama ketika hari ini berada pada pertengahan di bulan Sya'ban, bulan yang baik insya Allah. Kita berdoa dan semoga doa kita bisa memberikan kelapangan dan kesembuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah lahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu. Bapak Abdul Qadir. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu. 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 Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayashfiyahu syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Kepada Bapak Abdul Qadir kami memohon kepada Allah yang memiliki arsy yang begitu agung supaya Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun, dan semoga setiap keperihan dan penyakit yang sedang dirasakan menjadi penggugur dosa dalam kehidupan di dunia dan menjadi alasan yang terbaik Allah memberikan tempat dan baitul hamdi pada kehidupan kelak di akhirat. Nasallallahu alaihi rabbal alamin ayyashfiyahu la ba'sa tuhurun insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.